Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sedikit bercerita. Jadi beberapa hari yang lalu saya itu mengalami kondisi di mana itu malas sekali bergerak. Artinya apa? Mulai muncul sifat malas. Lalu di lain hari saya bertemu dengan seseorang yang memberikan saya motivasi. Yang intinya, kalau kamu ingin berhasil, ingin sukses apa yang kamu inginkan itu, buang jauh-jauh sifat malas itu. Akhirnya saya termotivasi di situ. Nah, dari motivasi itulah saya ingin membuat sebuah konten yang dimana itu bisa memberikan manfaat buat diri saya sendiri ataupun teman-teman yang mendengarkannya. Baik, dari kejadian itu menunjukkan bahwa sifat malas itu nggak baik, harus dihindari, jangan dicontoh. Dan sebelum membahas apa sih malas, kita harus tahu malas itu apa. Pengertian malas secara umum itu apa? Secara umum itu malas adalah kondisi seseorang yang menghindari pekerjaan yang sebenarnya dia itu mampu. Dia itu mampu mengerjakan pekerjaan itu, tapi karena ada suatu hal sehingga dia itu menghindari pekerjaan itu. Nah, itulah malas. Nah, bagi teman-teman yang berada di posisi ini, coba kita bahas bareng-bareng. Bagaimana sih caranya agar kita terhindar dari sifat malas? Solusinya apa? Dan ciri-ciri orang malas itu seperti apa? Dan dampaknya itu malas seperti apa? Dengan kita mengetahui itu, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari sifat malas itu. Oke, kita lanjut dulu. Ciri-ciri orang malas itu seperti apa? Yang pertama itu dia itu banyak menghabiskan waktu di televisi atau di handphone. Nah, ini ciri yang pertama. Banyak orang tidak sadar dia main handphone 1 jam, 2 jam, bahkan sampai 5 jam berturut-turut main handphone. Nonton TV, nonton acara yang dia sukai, entah drakor ataupun film action dan lain sebagainya, sehingga dia lupa. Dia nonton TV sampai 3 jam sehingga dia tidak mengerjakan sesuatu yang harusnya dia kerjakan. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, menunda pekerjaan sampai menit di akhir. Ya toh. Seharusnya dia bisa mengerjakan entah nyuci pakaian, mengerjakan tugas. Dia tunda-tunda. Nanti aja lah. 5 menit lagi lah. Akhirnya di menit akhir dia mengerjakan. Apakah selesai pekerjaannya? Apa dampaknya? Nanti. Ciri yang ketiga adalah tidak punya rencana. Hidup itu penuh rencana. Hidup itu harus ada rencana. Kalau tidak ada rencana, ya udah berjalan apa adanya. Jika teman-teman, saudara-saudara tidak mempunyai rencana, maka ini salah satu ciri-ciri orang yang malas. Harus punya rencana. Dari sekarang rencanakan. Nah, ciri yang keempat adalah kamar tidur dan kamar mandi kotor. Ini kemarin saya pribadi dapat singgungannya. Jadi kalau kamar tidur dan kamar mandinya kotor berarti dia adalah orang malas. Yang sering dia gunakan adalah kotor, jorok, apalagi dia yang kegiatan lainnya. Apalagi sesuatu tanggung jawab yang dia tanggungkan. Jelas tidak akan keurus. Dari situ kurang lebihnya seperti itulah. Dari situ saya memikir, iya. Nah, dari 4 ciri-ciri tersebut silakan teman-teman koreksi. Nah, terus di garis besari penyebab malas itu adalah hanya satu. Kurangnya motivasi. Dengan kita mempunyai motivasi, punya target, sehingga dengan motivasi itu gimana caranya kita bisa mencapai tujuan-tujuan, rencana-rencana yang kita inginkan. Terus apa sih solusi malas? Solusinya malas untuk menghadapi sifat malas itu ada 3 secara garis besar yang saya
ambil ya kesimpulan. Yang pertama adalah menetapkan target atau tujuan yang realistis. Jadi punya target atau tujuan yang dia mampu untuk mengerjakannya. Jangan punya target yang terlalu berlebihan, yang sebenarnya dia itu tidak mampu. Akhirnya apa? Dampaknya dia malas lagi untuk mengerjakannya. Boleh punya impian target setinggi mungkin, tapi kita bisa mengukur, oh saya pasti bisa. Tapi kalau kita terlalu maksakan, ujung-ujungnya kita malas lagi. Solusinya adalah pasang target bertahap, tapi punya target impian yang paling tinggi. Itu. Yang kedua, istirahat yang cukup. Ini solusi yang kedua adalah istirahat yang cukup. Mungkin teman-teman sudah mengalami. Karena banyak begadang, tidur terlalu larut malam, sehingga di aktivitas pagi harinya berkurang. Nah, disitulah muncul rasa malas lagi. Seharusnya dia mengerjakan ini, itu, dan lain sebagainya. Karena dia kurang istirahat, dia menghindari pekerjaan itu. Solusi yang ketiga, lawan rasa malas. Rasa malas itu kamu lawan. Udah kerjakan saja, lawan saja. Dengan seperti itu, dengan melawan rasa malas itu, kamu kerjakan dan kamu sambil mengingat-ingat motivasi yang ada di dalam dirimu. Nanti dengan seiringnya waktu, malas itu akan terkendali dan bisa kamu lawan. Nah, dari segitu, dari awal, dari sekarang ya, teman-teman mungkin sudah paham apa yang saya maksud. Jadi teman-teman dari sekarang yang mempunyai sifat malas, coba kita bareng-bareng menghilangkan rasa malas itu. Kalau ingin sukses, buang jauh-jauh rasa malas itu. Lalu apa dampak malas? Dampak malas itu ada 3 yang saya ambil garis besar. Yang pertama, mempunyai sifat lalai. Kok bisa? Karena dia suka menunda-nunda pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tanggung jawabnya itu terlalaikan. Lalai itu artinya kurang hati-hati. Berarti lalai adalah dia tidak bisa mengindahkan kewajibannya. Artinya kewajiban yang seharusnya dikerjakan dengan semaksimal mungkin dengan baik, karena ada unsur malas tadi, menunda-nunda pekerjaan, sehingga tanggung jawabnya itu tidak maksimal, bahkan tidak berhasil. Dampak kedua, memicu kemiskinan. Wah, ini yang seram sekali. Bisa berakibat berdampak miskin. Kenapa? Karena dia malas belajar pengetahuan dan skill. Padahal semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Dengan dia mampu mau belajar pengetahuan dan skill sesuai dengan kemampuan dia, maka kemiskinan akan terhindari. Tapi kalau dia malas belajar pengetahuan dan skill, maka itu ada kemungkinan kecil mereka atau dia yang malas akan mengalami kemiskinan. 3. Berdampak pada kesehatan. Dengan ada rasa malas, kurangnya aktivitas, sehingga dia kurangnya bergerak. Dengan kurangnya bergerak artinya dia kurang berolahraga, sehingga berdampak pada kesehatan dirinya. Entah fisik, entah emosional, dan lain sebagainya, berdampak pada dirinya. Nah, untuk teman-teman yang sampai sekarang yang mendengarkan my voice, yang mempunyai sifat malas, yang merasa terkena, saya ini mempunyai sifat malas. Mulai dari sekarang berjuang, buang jauh-jauh rasa malas itu. Ketika di titik rasa malas, kita ingat motivasi kita. Motivasi apa sih tujuan kita, target kita, rencana kita. Dengan kita mengingat motivasi itu, maka rasa malas itu akan terhindari. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan
my voice. Semoga bermanfaat. Semoga sehat selalu buat teman-teman dan saudara-saudara yang mendengarkan my voice. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.